maksimum. Ya, berarti secara teoretik N ini bisa diplot dalam suatu model kurva. Ya, minimumnya adalah A dan maksimumnya adalah A kuadrat dibagi dengan B. Maka N akan memiliki kurva atau bentuknya seperti ini terhadap lintangnya. Dan ini dipengaruhi oleh berdasarnya derajat lintang dari suatu posisi di bumi. Ya. Kemudian ada istilah yang lain yang disebut dengan jari-jari lengkung meridian. Jari-jari lengkung meridian juga itu dipengaruhi oleh fungsi dari lintangnya, ya. Dan secara matematis itu bisa dihitung seperti ini. Persamaan dari M itu sama dengan A 1 minus E kuadrat dibagi dengan 1 minus E kuadrat sin kuadrat dari lintang pangkat 3/2. Dan M itu lebih kecil daripada N rata-ratanya ya. Seperti ini. Dan kita plot bahwa ketika derajat dari lintang tertentu, maka kita akan mendapatkan kurva M-nya seperti ini. Ya, kurva M seperti ini. Oke, kalau secara ilustrasi berarti di mana? Di kutub itu M-nya pun lebih besar. Di ekuator M-nya itu lebih kecil. Ekuator itu adalah nilai ketika lintangnya adalah sama dengan 0 dan di kutub adalah lintangnya sama dengan 90 derajat. Itu adalah kutub. Dan M ketika di kutub itu jauh lebih besar daripada M ketika di ekuator. Gitu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk sistem koordinat. Nah, tadi sempat saya singgung bahwa sistem koordinat dari geografis itu mengacu pada sistem yang berbentuknya elipsoid. Ya, kenapa? Ini jauh lebih sederhana dan mudah dihitung secara matematik. Kita nggak menggunakan geoid, enggak, karena geoid sangat sulit, tidak beraturan, dan memang tidak layak untuk digunakan dalam sistem koordinat. Nah, kalau sistem koordinat geografis itu kan berdasarkan tadi apa elipsoid. Nah, nanti ada sistem koordinat yang berdasarkan kartesian. Kartesian itu kan ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Nah, sistem koordinat geografis itu lintangnya itu didefinisikan oleh vektor normal. Jadi bukan garis ke pusat bumi, bukan geosentris, ya. Ingat di sini ada vektor normal. Nah, seperti apa? Misalnya ya, kita bagi bumi menjadi dua bagian, ini dipotong oleh garis ekuator. Nah, garis ekuator ini itu sebenarnya kita kenal sebagai bujur, ya. Ini kita kenal sebagai bujur, dan bujur itu selalu mengacu dari titik apa? Greenwich. Ya, sudut yang dibentuk ya dari ekuator dari posisi Greenwich ya. Itu disebut dengan bujur. Nah, lintang itu adalah lintang adalah vektor normal ya, vektor normal antara si ekuator dengan permukaan elipsoidnya. Nah, permukaan elipsoid yang mana? Permukaan elipsoid yang ini. Ya, ini permukaan elipsoid. Jadi nanti kita akan mendapatkan yang namanya sudut lintangnya. Kita tarik garis ke atas dan kita akan mendapatkan garis lintangnya. Garis lintang ini nanti kita bisa mendapatkan yang namanya H atau tingginya. Misalnya kita punya pengamat di titik P gitu ya. Nah, nanti kita bisa mendapatkan berapa sih vektor normal untuk lintangnya dan berapa nilai H-nya. Jadi dalam koordinat geografis itu ada bujur, lintang, dan nilai H-nya. Ini yang membedakan antara kartesian dengan koordinat geografis. Tapi pahami dulu nih. Pahami dulu apa yang membedakan antara si apa namanya? Lintang, bujur, dan H-nya. Oke. Bujur itu tadi apa? Bujur. Masih ingat ya? Saya tadi menyampaikan apa? Bujur. Halo, masih dengar suara saya? Cek, cek.
Bisa dengar suara saya? Bisa Bapak. Bisa? Masih Pak. Masih ya. Oke, jadi kalau bujur itu kan selalu mengacu dari titik Greenwich ya. Nah, itu seberapa besar derajatnya dari titik nol atau titik Greenwich ya. Kalau lintang itu adalah apa? Sudut normal, ya, vektor normal dari mana? Dari ekuator ke permukaan elipsoid si titik pengamatnya. Itu yang disebut dengan lintang. Dan nanti ada tingginya ya. Tinggi itu biasa diukur dari sistem matematiknya ya. Akan mendapatkan nilai H. Tetapi kadang orang akan menggunakan sistem yang namanya Cartesian ya. Cartesian itu seperti apa ya? Cartesian itu sebenarnya mengacu pada sistem geosentris. Geosentris itu pusat massa bumi. Ya, ada pusat massa bumi. Atau koordinat Cartesian itu disebut juga dengan ECEF ya, Earth Center, Earth Fix ya. Pusat bumi ya itu dianggap sebagai titik acuan utamanya, Earth Fix ya. Ini sistem standar untuk komputasi satelit atau biasa dikenal dengan GNSS. Ya, ini mengacu pada geosentris. Nah, mana sih sumbu X-nya? Ini adalah sumbu X dari pusat massa. Ini biasanya perpotongan ekuator dan Greenwich ya. Kemudian ada sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu adalah aturan tangan kanannya 90 derajat ke arah timur. Kalau sumbu Z-nya itu sumbu rotasi. Ya, lebih ke arah vertikalnya. Itu sumbu Z ya. Nah, bagaimana cara mengkonversi antara geografis ke kartesian? Nah, ini ada persamaannya. Kalau tadi dengan menggunakan elipsoid kan kalian ada bujur, lintang, dan tinggi atau H. Tetapi dalam kartesian itu ada X, Y, dan Z-nya. Nah, X-nya seperti ini, X sama dengan N. Nah, nil N itu kan tadi ada jari-jari kelengkungan ya, jari-jari kelengkungan vertikal. Ditambah dengan H-nya. H itu adalah tinggi dari elipsoidnya dikali cos theta, cos bujur dikali dengan cos dari lintang dikali dengan cos bujurnya. Ya, kalau Y-nya itu cos lintang dikali dengan sin dari bujurnya. Kalau Z ini baru kita menggunakan yang namanya eksentrisitas. E kuadrat. N dalam kurung 1 minus E kuadrat ditambah dengan H-nya. Nah, dikali dengan sin dari si bujurnya. Baru kita bisa mendapatkan koordinat si kartesiannya. Ya, cara untuk mengerjakan ini gimana ya? Sebenarnya ada solusi yang unik ya. Solusi yang unik dan langsung menghasilkan hasil yang lebih akurat yaitu namanya closed form ya. Closed form ini solusi untuk mendapatkan konversi dari si elipsoid ke koordinat kartesian seperti itu. Nah, ini ada beberapa caranya ya. Ya, ini sebenarnya analisis matematisnya aja ya. Bagaimana untuk perhitungan dari sumbu Z-nya. Ya, mengapa ada faktor 1 minus E kuadrat tadi ya. Di sini ada 1 minus E kuadrat. Kok yang lain enggak itu? Kenapa Z-nya aja itu? Nah, Z-nya kenapa harus ada 1 minus E kuadrat atau 1 eksentrisitas? Karena garis normal tidak memotong pusat bumi. Ya, ingat, garis normal itu tidak memotong pusat bumi di titik 0,0,0 ya. Normal memotong sumbu Z pada offset Z0. Nah, ini offset Z0 itu sama dengan minus N E kuadrat sin si lintangnya. Maka dari sini kita bisa memunculkan 1 minus E kuadrat atau eksentrisitasnya. Ya, ini kenapa asal-usul persamaan untuk konversi ke sumbu Z pada kartesian munculnya seperti ini. Ya, ini yang membedakan dengan yang lain. Ingat bahwa koordinat geosentris itu lintang dihitung itu bukan dari pusat bumi, melainkan dari vektor normal yang tidak memotong pusat bumi. Nah, makanya akan timbul
1 minus E kuadrat. Ya. Nah, ini tantangannya gimana kalau melakukan konversi ya dari XYZ ke koordinat, misalnya koordinat geografis tadi ya. Kalau bujur memang kita bisa menghitung langsung secara langsung ya, bahwa bujur sama dengan akrus tangan dari Y dibagi dengan X ya. Y dibagi dengan X-nya itu kita akan mendapatkan nilai bujurnya. Tetapi kalau untuk lintang itu ada persamaan dari transenden. Di mana persamaan transenden itu F-nya itu sangat bergantung terhadap Z, X, Y, dan N. Nah, N sendiri merupakan fungsi dari lintang itu. Jadi sangat kompleks sekali. Ini untuk menentukan lintang ini sangat kompleks karena persamaan transenden sendiri di si lintang itu merupakan fungsi dari 4 variabel Z, X, Y, dan N. Tetapi N sendiri merupakan fungsi dari lintang. Nah, ini kan bolak-balik ya. Jadi ada proses yang namanya iterasi, proses iterasi atau perhitungan secara berulang-ulang. Nah, proses iterasi ya tentu ini membutuhkan waktu yang lama dan mungkin dengan algoritma yang cukup rumit ya. Bagaimana ketika lintang dengan N ini apakah sesuai atau tidak itu ya. Atau secara diagram alit kita bisa menghitung solusi iteratif untuk lintang geodetik seperti ini. Kita tebakan awal dulu aja bahwa misalnya nih hanya itu sama dengan 0. Nah, ini kan kalau menggunakan teknik inversi secara linier atau least square, itu kita membutuhkan tebakan awal atau model inisial di awal. Kita nebak dulu aja bahwa hanya itu sama dengan 0. Nah, maka kita bisa menghitung lintang 0 ya, seperti ini. Kemudian hitung NI menggunakan data lintang yang ada. Nanti akan diupdate. Ketika mendapatkan nilai N, maka N ini akan diupdate ke persamaan yang baru. Seperti ini. Kemudian cek konvergensi, errornya seperti apa itu. Errornya apakah sudah cukup minimum atau belum gitu ya. Kalau belum minimum ya kita lakukan perhitungan terus selama apa ya, selama iterasi yang kita pakai itu mau berapa banyak gitu. Kalau kita menghitung iterasinya sebanyak 100 kali ya, mungkin ketika belum mencapai konvergensi yang kita inginkan, dia akan melakukan perhitungan terus-menerus. Tetapi kalau konvergensinya errornya sudah di bawah misalnya 5% misalnya, kita anggap selesai, ya udah. Maka perhitungannya secara matematik itu akan selesai atau secara berhenti dan kita akan mendapatkan nilai lintangnya. Tetapi ini butuh algoritma dan processing yang memang cukup lama dan banyak karena ada faktor iterasi atau perulangan. Nah, ada solusi yang lebih unik yaitu solusi menggunakan closed form ya. Closed form itu atau metode Boring ya. Metode Boring itu metode ini cukup presisi ya. Enggak melakukan iteratif tapi langsung dihitung saja. Langsung melakukan perhitungan. Nah, dengan metode ini kita butuh parameter terbantu yang namanya mu ya. Di mana mu itu sama dengan akrus tangan dari Z kali A dibagi dengan P dikali B. A-nya sendiri semi mayor, B-nya itu adalah semi minor, Z-nya itu adalah nilai Z dari koordinat kartesiannya. Nah, P ini apa? P ini adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Maka kita bisa mendapatkan nilai mu-nya. Nah, dari mu ini kita bisa langsung menurunkan ke persamaan lintangnya. Ya, persamaan lintangnya gimana gitu? Ya, persamaan lintangnya bisa kalian lihat bahwa tangan dari lintang itu sama dengan Z ditambah dengan turunan kedua eksentrisitas ya. Ini kan tadi udah dihitung ya, berapa sih nilai E aksen kuadratnya? E aksen kuadrat adalah sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi dengan B kuadrat. Ya, beda dengan E kuadratnya ya, pembaginya aja. Beda di pembaginya saja. Nah, kalau lintang tadi saya ulangi, lintang itu sama dengan tangan lintang
sama dengan Z ditambah dengan E aksen kuadrat B sin pangkat 3 dari mu. Dibagi dengan P dikurangi E kuadrat A cos 3 cos pangkat 3 dari mu. Nah, berarti sebenarnya kalau misalnya kalian disuruh untuk mengkonversi dari titik dari koordinat geografis ke koordinat kartesian harusnya udah bisa ya. Kalian tinggal menggunakan persamaan ini. Ya, tinggal menggunakan persamaan ini saja. Bagaimana konversi dari X, Y, Z ke geografis. Nah, kalau bujur bisa dihitung dengan ini. Kalau lintang, kalian tinggal hitung dengan persamaan yang close form ya. Bahwa lintang itu adalah ini. Baru kalian bisa mendapatkan koordinat geografisnya. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Kalau dari geografis ke kartesian bisa? Bisa, dari ini aja. Persamaan ini langsung kalian hitung aja. Berarti ada parameter yang harus diketahui? Ya, harus tahu esentrisitas, harus tahu N atau jari-jari vertikal utama. Ya, itu yang perlu kalian ketahui. Nilai A-nya berapa Pak? Sumbu semi mayor dan sumbu semi minornya. Nah, ini yang kalian bisa lihat dari sini misalnya. Nah, ini ada nilai A-nya di sini. Nilai A sekitar berapa? 6.390. Nilai B-nya berapa? Sekitar 6.380. Selisihnya berapa? Sekitar 10 kilometer. Udah itu aja. Ya, paham ya? Berapa nilai A, berapa nilai B. Kalau kalian sudah mendapatkan nilai A dan B, kalian bisa menghitung yang namanya eksentrisitas. Ya. Dari eksentrisitas, kamu bisa menghitung nilai N. Ya, nilai N yang dimana N itu sangat bergantung terhadap lintang pengamat. Ya, dari sini kamu bisa menurunkan atau mengkonversi dari geografis maupun ke kartesian atau sebaliknya. Nah, ini adalah persamaan-persamaannya. Nah, nanti secara teori kan sebenarnya kalian sudah paham lah ya cara konversinya ada dari geografis maupun ke kartesian. Nah, sebelum saya lanjut, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Sudah paham? Sistem koordinat, koordinat kartesian, koordinat geografis, bagaimana konversinya antara geografis dengan kartesian atau dari kartesian ke geografis. Kalau dari kartesian ke geografis itu bujur bisa dihitung langsung ya. Bujur sama dengan akrus tangen dari Y dibagi dengan X. Ya, tetapi ya sebentar. Tadi kalau bujur kalian bisa langsung hitung ya dengan persamaan ini. Bujur sama dengan akrus tangan Y per X. Tetapi kalau untuk lintangnya akan lebih mudah menggunakan solusi coarse form ya. Kita butuh parameter bantu mu ya dan nilai P-nya, baru kalian bisa menghitung nilai tangannya. Tangan dari lintang berapa dan kalian bisa konversi dari lintangnya berapa derajat. Oke, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Masih jelas kan ya sejauh ini? Jelas. Oke, kalau jelas saya lanjutkan aja dulu ya materinya. Kita lanjut ke transformasi datum. Nah, transformasi datum itu kan mungkin kalian pernah membuat peta ya. Membuat peta itu menggunakan datumnya itu adalah WGS 84 ya. WGS 84 itu dia termasuk dalam datum yang geosentris. Geosentris itu artinya titik pusat massa bumi. Ini ada suara yang bocor ya kalau nggak salah. Ini mau di mute dulu ya mic-nya. Nah,
Si WGS 84 tadi adalah mengacu pada geosentris, artinya mengacu tadi titik pusat massa 0,0,0 ya. Titik pusat massa itu menjadi titik acuannya. Tetapi ada sistem yang lain misalnya, ada sistem Bessel 1841 misalnya. Bessel itu acuannya adalah lokal terhadap titik pusat pengamatannya. Nah, ini harus bisa membedakan, ada yang Bessel, ada WGS. Ya, sebenarnya ada beberapa model yang lain. Tetapi yang sering kita pakai itu di Indonesia itu menggunakan WGS 84 ya untuk geosentrik. Nah, datum geodetik ini sebenarnya mendefinisikan bagaimana ukuran, bentuk, posisi, dan orientasi dari si elipsoid. Tetapi masalahnya adalah koordinat X, Y, Z di sistem Bessel itu tidak sama dengan X, Y, Z di sistem WGS 84 ya. Kalau tidak sama, berarti gimana? Ya butuh transformasi. Kok bisa tidak sama? Ya karena acuan pusat massanya beda. Kalau WGS 84 geosentrik, kalau Bessel itu terhadap lokal dari titik pengamatnya saja. Makanya perlu solusi ya untuk bisa mentransformasi dari kedua misalnya sistem ini. Yaitu ada transformasi geometris. Transformasi geometrisnya seperti apa? Nah, transformasi ini biasa dikenal dengan transformasi similaritas 7 parameter atau Helmert ya. Kenapa 7 parameter? Nah, 7 parameter itu ada ini. Pergeseran titik pusat massa. Nah, pergeseran titik pusat massa itu ada delta X, delta Y, dan delta Z-nya. Itu yang disebut dengan titik pusat mata. Nah, ini baru 3 parameter. Kemudian parameter yang berikutnya itu adalah parameter rotasi sumbunya. Rotasi sumbu ya karena pusatnya berbeda ya, perlu ada rotasi sumbu. Ya, rotasinya ini ada rotasi di X, rotasi di Y, dan rotasi di Z-nya. Kemudian ada satu parameter S atau K ya. S itu adalah faktor scalingnya, scaling faktornya, dan K itu adalah si nilainya ya. Jadi bedakan konstantanya. Kalau S itu faktor skalanya, kalau K itu adalah nilai konstantanya. Ya. Paham ya sampai sini? Sampai sini paham? Apa itu S atau K-nya? Nah, kegunaan 7 parameter inilah yang nanti digunakan untuk transformasi. Ya, transformasinya seperti apa? Nah, persamaannya menggunakan ini. Persamaan matriks seperti ini. Bagaimana X targetnya? X target itu adalah titik koordinat yang ingin diproyeksikan. Sama dengan nilai T ditambah dengan 1 plus S dikali dengan R kali dengan X source ya. X source itu adalah titik koordinat sumbernya. Ya. Kalau X target berarti kan meliputi X, Y, Z ya. Kalau X source-nya itu adalah X source kartesian dari si sistem kartesiannya, berarti ada nilai X, Y, dan Z-nya. T itu apa? T itu adalah pergeserannya. Berarti T itu adalah matriks ya. Matriks yang isinya adalah delta X, delta Y, dan delta Z. Ya, delta itu artinya pergeserannya. Seberapa besar pergeseran arah sumbunya ya. X, Y, dan Z-nya. Sedangkan matriks rotasinya kalian bisa lihat bersama di sini R-nya itu adalah rotasinya. Itu matriksnya akan berbentuk seperti ini. Satu untuk diagonal utamanya itu nilainya 1 dan segitiga atas maupun segitiga bawahnya itu disusun oleh nilai rotasinya ya, rotasi X, rotasi Z, dan rotasi Y-nya. Dan ini memenuhi persamaan seperti ini. Maka kamu bisa mentransformasi dari suatu sistem koordinat ke koordinat yang lain. Misalnya koordinat dari si PGS ya, ini mau ditransformasi ke Bessel atau sebaliknya. Ya, ini menggunakan persamaan ini. Ya. Dan ini masalah-masalah yang timbul akibat di geodesi sendiri ya, masalah geodetic problem ya. Misalnya
Direct problem yang utama itu diketahui posisi A, azimut, kemudian jarak. Bagaimana posisi titik B-nya? Nah, seperti ini. Kita tahu ada jaraknya, jarak S-nya, kita tahu berapa azimutnya dari suatu titik pengamatannya dari titik A ke titik B ya. Kita tahu posisi titik A. Posisi titik A sekian, kemudian ada azimutnya. Azimutnya sebesar berapa derajat, kemudian ada jaraknya. Kita suruh mencari posisi titik B-nya atau inverse problem itu ya, kita yang diketahui itu adalah posisi A dan posisi B. Nah, kita suruh cari nih berapa azimut dan jaraknya. Kalau jarak ya bisalah kalian hitung dengan persamaan Euklidian ya. Nah, azimutnya ini seperti apa? Nah, ini mungkin masalah-masalah yang timbul ya. Dan algoritma dari garis geodetik itu ya kalau kita menggunakan pola yang elipsoid ya secara sederhana jarak itu akan melengkung seperti ini. Tetapi kalau dari geodetik gimana ya? Garis geodetik pun nggak melengkung sempurna seperti ini ya, karena bentuk geodetik yang nol aja kan bentuknya udah berundulasi. Ya, jadi garis geodetik itu jarak terpendek pada elipsoid. Nah, kalau kita menyebut garis geodetik itu adalah jarak terpendeknya. Berapa sih jarak terpendek antara titik A dengan titik B? Yang diketahui azimutnya sebesar sekian X, sekian derajat, dan seterusnya. Kemudian kompleksitas radius M dan N itu berubah sepanjang lintasan. Ya, karena N dan M itu sangat bergantung terhadap posisi lintang. Nah, dari posisi lintang yang berubah, maka nilai M dan N akan berubah. Nah, solusinya kita bisa menggunakan Vincenti ya. Ini integrasi secara numerik iteratif untuk presisi yang sangat tinggi ya, dengan orde mungkin errornya itu adalah di bawah 1 mm. Ya, tentu ini sangat presisi dan sangat akurat. Nah, ini adalah proyeksi peta. Proyeksi peta yang kalian paham apa? Dari 3D ke 2D misalnya. Dari transformasi elipsoid yang ada bujur dan lintangnya ke bidang datar. Nah, bidang datar itu hanya ada easting dan northing atau UTMX atau UTMY ya. Nah, ini transformasi ya. Kalau kita melihat peta itu dalam bentuk 2D misalnya kamu buat kan ya. Tetapi sebenarnya bentuk buminya bukan bidang datar, melainkan elipsoid ya. Kita bisa kok transformasi. Transformasinya itu ke arah easting dan northingnya. Tetapi kalau akibat dari transformasi ini ada efek yaitu disebut dengan efek distorsi. Distorsi itu artinya apa? Perubahan bentuk. Ya, yang harusnya lebih kecil sempit jadi lebih luas. Nah, itu jadi ada efek distorsi. Ya, distorsinya mana? Luasnya akan berubah, jaraknya akan apa namanya? Akan berubah dan lain-lain. Ya bisa karena adanya efek transformasi memberikan efek distorsi. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini. Jadi kalian memahami antara sistem geografis itu dibangun berdasarkan elipsoid. Model elipsoid itu dari matematik sederhana. Bedanya apa dengan geoid? Geoid itu adalah dibangun dari potensial gaya berat yang sama dan itu akan berhimpit dengan min sea level saat keadaan tenang. Nah, yang biasa dipakai itu adalah sistem dari koordinat elipsoid, ada bujur, lintang, dan ketinggian. Nah, bagaimana cara mentransformasi ke kartesian x, y, z ya itu tadi sudah ada persamaannya. Yang kalian bisa tulis lah ya atau kalian hafal. Dan nanti ada konversinya. Konversi dari apa? Dari koordinat geografis ke koordinat kartesian atau sebaliknya nanti bisa dikonversi. Dan kalian juga perlu memahami bagaimana penggunaan datum point. Ya ada WGS ataupun datum yang lain. WGS itu mengacu dari titik geosentris, titik pusat massa bumi sebagai titik pusatnya.
Nanti kalau ditransformasi ke sistem yang lain ya mungkin ada pergeseran. Cara menghitungnya gimana ya? Kita tahu dulu ya seberapa besar pergeserannya, maupun pergeseran delta X, delta Y, maupun delta Z, ataupun rotasinya ya. Kemudian ada faktor skalanya. Nah, ini penting, ada faktor skala yang harus diketahui ya. Ini secara keseluruhan ya, komputasi dalam geodetik itu kita melakukan pengukuran GNSS atau ECEF, itu mendapatkan koordinat X, Y, Z, kemudian dikonversi ke elipsoid. Ya, dari konversi elipsoid ini kita akan mendapatkan konversi ke dalam datum ya, menggunakan 7 parameter atau Helmholtz. Kemudian dari 7 parameter tadi kita juga kadang mereduksi ya tinggi elipsoid itu untuk mendapatkan tinggi terhadap geoidnya. Ya, ini yang kita pakai dalam pengukuran. Kalau sudah, ya mungkin kita bisa memproyeksikan petanya dalam model 2D. Model 2D, ya misalnya ada easting dan northing saja. Itu. Atau ada UTM-X, UTM-Y, misalnya. Ya, kalian paham ya. Nah, ini perlu kalian tekankan bahwa penting untuk memahami pemahaman nilai M, N, ya, di mana nilai MN ini bergantung terhadap posisi lintang. Kemudian ada nilai A-nya, ada fokusnya, dan ada eksentrisitas dan faktor-faktor lain yang kalian perlu pahami untuk transformasi dari suatu koordinat sistem ke koordinat sistem yang lain. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya di materi ketiga ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Sudah cukup jelas? Cukup jelas semuanya? Oke, halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang saya akan beri tugas ke kalian. Oke, tugasnya silakan bisa dicatat. Oke, sudah? Oke, tugas yang pertama, tolong jelaskan apa yang membedakan sistem koordinat geografis dan koordinat kartesiannya. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang kalian pahami tentang UTM? Ya, Universal Transfer Mercator ya, atau biasa disingkat dengan UTM. Ya. Apa yang kalian pahami tentang UTM? Universal Transfer Mercator ya. Nah, kalian coba jelaskan UTM bagaimana secara definisi dan bagaimana karakteristiknya. Ya. Dan apa yang membedakannya dengan kartesian? Oke, sudah? Soal nomor 1, soal nomor 2 sudah? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. Sudah, Pak. soal yang ketiga. Coba kalian transformasikan titik koordinat dari tempat tinggal Anda sekarang. Ya, kan kalian punya titik koordinat apa? Geografis berarti ya. Bisa diulang nggak, Pak? Gimana? Bisa diulang. Soal
Tiganya boleh diulang. Oke, soal yang pertama tadi apa yang membedakan koordinat geografis dengan koordinat kartesian? Ya, apa yang membedakan koordinat geografis dan koordinat kartesian? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang UTM atau Universal Transverse Mercator atau UTM? Kemudian apa yang membedakannya dengan koordinat geografis? Nah, di situ kalian boleh menjelaskan pengertian definisi dari UTM, karakteristiknya apa, dan yang membedakannya apa dengan sistem koordinat dari geografisnya. Ya. Kemudian yang ketiga, coba kalian konversikan titik koordinat geografis kalian, tempat tinggal kalian, atau tempat domisili kalian. Misalnya nih, Dea Lila itu tinggalnya itu di koordinat, misalnya apa ya? Koordinatnya Dea Lila itu adalah bujurnya itu 105 bujur timur misalnya, 105. Kemudian lintangnya adalah -3 misalnya. Nah, coba kalian konversi ke kartesian dengan informasi yang kalian ketahui tadi. Oke. Paham sampai sini? Ya, 3 soal. Coba konversikan yang nomor 3. Oke, paham ya? Satu lagi ya soal. Apa yang membedakan elipsoid dan geoid? Itu saja. Jadi ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan. Minggu depan dikumpulkan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, berarti udah cukup jelas ya. Oke, silakan Agnes. Pak, mohon maaf Pak, saya belum absen Pak. Oke, nanti saya akan absen. Saya sudah share materi ke kalian, materi apa aja ya? Materi minggu 1 dan minggu 2 ya? Minggu 2 belum ya? Oke, nanti saya akan share. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan. Nah, ini saya akan absen kembali. Muhammad Fajar Syahbana tidak